Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Yakni Allah mencintai hambanya yang beriman dan bertakwa, serta perbuatan dan amalan soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Bagi orang muslim, menjadi orang yang dicintai Allah merupakan sebuah keharusan. Mendapatkan ridhonya Allah dalam segala hal adalah segalanya. Ridho Allah tidak akan tergantikan oleh apapun yang ada di dunia. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang mengabarkan tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada 8 golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah al-muhsinun, atau orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 148. Maka Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Ali Imran ayat 148. Lalu yang kedua, at-tawwabun, atau orang-orang yang bertaubat. Setiap manusia pasti tidak pernah luput dari berbuat salah dan dosa. Namun, ampunan Allah lebih besar dan lebih luas. Terkait hal tersebut, sebagai manusia yang banyak berbuat salah dan dosa, hendaknya untuk sadar dan segera kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Meminta ampunan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi, dan berusaha untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Lalu yang ketiga, al-mutatahhirun, atau orang yang senantiasa bersuci. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Begitu pula Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 108, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih atau mensucikan diri. Yang keempat, al-muttaqun, atau orang-orang yang bertakwa. Setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Hanya saja Allah lebih memandang siapa yang paling bertakwa di antara mereka. Allah mencintai orang yang senantiasa menjalankan perintahnya, serta menjauhi segala larangannya. Hal tersebutlah yang sebenarnya membedakan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 76, yang artinya, sebenarnya
barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, as-sabirun atau orang-orang yang bersabar. Orang yang dicintai Allah berikutnya adalah orang yang bersabar. Dalam hal ini, sabar memang membutuhkan kebiasaan dan harus dilatih. Sabar memiliki fleksibilitas sesuai permasalahan dan keadaan. Namun dalam artian umum, sabar adalah orang yang sanggup menahan emosi, keinginan, dan dapat bertahan dalam situasi yang sulit atau mendesak. Terkadang mengeluh tapi tidak berlebihan, sesuai porsi dan permasalahan. Namun, sabar lebih ke arah untuk tidak mengeluh. Allah mencintai orang-orang yang memiliki kesabaran dan akan memberikan pertolongan bagi orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang keenam, al-mutawakkilun atau orang-orang yang bertawakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159, yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surah Ali Imran ayat 159. Kemudian yang ketujuh, al-muqsitun atau orang-orang yang bersikap dan berbuat adil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 42, yang artinya, dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Quran surat Al-Maidah ayat 42. Dalam ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian yang kedelapan, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan rapi dan teratur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 4, yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran surat As-Saff ayat 4. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.